Presiden sibuk ngurusi makan siang, Indonesia diambang kehancuran. Itu tepat kita alamatkan pada kondisi Indonesia hari ini. Kita harus jujur mengatakan dan kita kubur mimpi kita tentang Indonesia maju. Presiden nampaknya sangat menikmati jabatannya dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang sekitarnya dan partainya. 1,5 tahun lebih Presiden menjabat, kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat tidak tampak. Tidak juga ada niat yang baik diperlihatkan Presiden dalam menata kelembagaan politik, menata pemberantasan korupsi, menata kebijakan ekonomi. Tidak tampak sama sekali niat Presiden untuk memperbaiki kondisi negara bangsa yang kita hadapi sesungguhnya. Presiden lebih happy jalan-jalan dan sibuk urusi makan siang. Sementara rakyat cari makan, cari pekerjaan, sulit. Rakyat yang berobat di tengah pembatasan pembiayaan BPJS dan pencabutan keanggotaan BPJS semakin menderita. Presiden di usia 1,5 tahun lebih menjabat tidak menunjukkan prestasi yang serius. Hanya tinggal 3,5 tahun masa jabatan Presiden. Kalau dalam 3,5 tahun ini janji-janji kampanye Presiden 18 juta lapangan kerja, pendidikan gratis, kesehatan dan lain-lain itu tidak terpenuhi, maka rakyat Indonesia harus kompak menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak lagi dapat dicalonkan menjadi presiden. Kenapa ini penting? Agar ini menjadi sanksi moral kepada setiap pemimpin yang di dalam kampanyenya menjanjikan perubahan, pembaharuan, perbaikan, transformasi, menjanjikan kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Tidak dia penuhi, maka secara moral harus diberi sanksi. Meskipun mekanisme politik membolehkan, tetapi orang harus divonis secara moral agar dia menyadari bahwa janji kepada rakyat bukan sekedar lip service, tetapi itu adalah substansi penting dalam pemilu yang harus ditepati oleh setiap orang. Maka ketika dia tidak menepati janji kampanyenya, dia sudah harus menyadari dan tidak kembali dicalonkan sebagai calon presiden. Bila Pak Prabowo melakukan ini, maka Pak Prabowo menjadi seorang negarawan.